Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Pada video kali ini kita masih akan membahas rangkaian arus bolak-balik. Ibu ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang rangkaian seri RLC. Jadi, selain bisa dirangkai seri RL dan C, ketiga komponen ini bisa kita rangkai juga secara seri antar dua komponen. Jadi bisa jadi R dan L, R dan C, atau L dan C. Yang pertama seri pada R dan C. Jadi kalau kita lihat di diagram fasornya, maka V totalnya menjadi akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Sementara untuk impedansinya menjadi akar R kuadrat tambah XL kuadrat, dan tensinya VL per VR atau XL per R. Sementara jika rangkaiannya series RC, maka hanya L yang hilang, V-nya menjadi akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat, dan Z-nya menjadi akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Sementara jika rangkaian serinya L dan C, maka V-nya adalah VL kurang VC, kemudian Z-nya adalah XL kurang XC, dan tidak ada perbedaan fase di sini. Perbedaan fasenya adalah 180 derajat. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Hambatan 30 ohm dan kapasitor 250 mikrofarad dirangkai seri dan dihubungkan dengan tegangan maksimum AC 200 volt 100 rad per sekon. Tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa rangkaian ini adalah rangkaian antara R dan C. Kita tahu R-nya 30 ohm, C-nya 250 mikrofarad, kita rubah dulu ke farad, Vm 200 volt, dan omega 100 rad per sekon. Kita tentukan dulu XC-nya, maka didapat 40 ohm, kemudian menentukan impedansi, maka didapat 50 ohm, sehingga kita bisa menentukan I maksimumnya adalah 4 ampere. Contoh soal kemudian kita membahas tentang resonansi. Jadi pada rangkaian RLC ini akan terjadi peristiwa resonansi, yaitu ketika rangkaiannya bersifat resistif. Adapun syarat terjadinya resonansi yang pertama, XL harus sama besar dengan XC, C-nya sama dengan 0, dan Z sama dengan R. Adapun frekuensi sudut resonansi adalah omega sama dengan akar 1 per LC, maka frekuensi resonansinya menjadi F sama dengan 1/2 pi kali 1 per LC. Pada rangkaian resistif murni, daya yang diserap atau daya disipasi pada rangkaian adalah P sama dengan I efektif kuadrat dikali R. Nah, pada rangkaian RLC, R-nya kita ganti dengan impedansi. Adapun daya yang sungguhnya atau daya rata-rata pada rangkaiannya dinyatakan dengan persamaan P sama dengan V efektif dikali I efektif kali cos I. Dengan Si adalah sudut fase antara arus dan tegangan, dan cos I merupakan faktor daya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, dari soal kita ketahui R-nya 20 ohm, L-nya 2 mH, kita rubah ke Henry, C 8 milifarad, kita rubah ke farad, kemudian Vm 100 volt, dan terjadi peristiwa resonansi. Nah, kita menghitung yang pertama frekuensi resonansinya, maka didapat 125 pi Hz. Selanjutnya kuat arus listrik, karena XL sama dengan XC, karena terjadi peristiwa resonansi, otomatis impedansinya akan sama dengan R. Sehingga kita langsung masukkan persamaan IM sama dengan Vm per Z, maka didapat IM-nya 5 ampere. Kemudian untuk menentukan daya disipasinya, kita tentukan dulu tegangan efektif, kita tentukan dulu arus efektif, didapat 2,5 akar 2 ampere. Kemudian kita substitusi ke persamaan P sama dengan IF kuadrat dikali Z. Sehingga didapat bahwa daya disipasinya adalah sebesar 250 watt.
Demikian penjelasan Ibu pada video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.